Pemirsa, hujan es menghebohkan warga Yogyakarta. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang. Butiran-butiran es jatuh di pekarangan saat hujan deras melanda sebagian kota Yogyakarta. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon besar di kawasan Malioboro hingga merusak trotoar jalan. Ramadan Fair kembali digelar untuk ke-19 kalinya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan warga antusias menyambut acara tersebut. Wali Kota Medan Riko Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap resmi membuka Ramadan Fair ke-19 yang berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Berbagai rangkaian kegiatan menarik dihadirkan, mulai dari bazar, festival kuliner, perlombaan hingga pertunjukan seni. Tak hanya itu, dalam acara tahunan ini juga dipamerkan berbagai produk UMKM Kota Medan. Ribuan warga Kota Medan antusias menyambut pembukaan Ramadan Fair 2025. Masyarakat Kota Medan yang selalu ditanyakan apakah akan dilaksanakan atau kapan pelaksanaannya akan selalu ditunggu, karena ini juga kita mengakomodir begitu banyak UMKM di Kota Medan, para pedagang-pedagang untuk bisa berjualan, dan tentunya ini untuk menjadikan perputaran ekonomi di masyarakat Kota Medan, dan juga ini menjadi tempat silaturahmi. Ya. Selain menjadi ajang silaturahmi, Ramadan Fair ke-19 ini juga diharapkan menjadi wadah bagi UMKM setempat sehingga dapat memutar roda perekonomian Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asia Holding Tbk atau MNC Group merespon gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP terkait dengan transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk 12 Mei 1999 silam. MNC Group melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea menegaskan pihaknya hanya berperan di awal sebagai arranger atau perantara dalam transaksi tersebut, sehingga sejak terjadinya transaksi, perusahaan tidak lagi memiliki keterlibatan. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP dalam transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam. Dalam keterangan, pengacara kondang ini menegaskan PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk hanya bertindak sebatas broker atau perantara dalam transaksi yang melibatkan CMNP dengan Unibank pada 12 Mei 1999. Dalam transaksi tersebut, Unibank sudah menerima 17,4 juta dolar Amerika Serikat dari CMNP dengan jatuh tempo di tahun 2002 menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat. Hotman menegaskan Unibank merupakan bank yang sehat pada waktu penerbitan sertifikat deposito, namun krisis moneter yang menghantam kala itu membuat bank ini dibekukan oleh Bank Indonesia pada 29 Oktober 2021. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar. Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Haritano yang terima uang, bukan apa tuh yang namanya sebelumnya, bukan Bakti Investama yang terima uang. Hotman Paris juga menjelaskan dalam perkara ini, PT CMNP Tbk juga sudah menggugat PT Bank Unibank Tbk sebelumnya. Akan tetapi gugatan tersebut kalah hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sehingga CMNP coba mengalihkan gugatannya kepada PT MNC Asia Holding Tbk yang jelas-jelas hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya minyak kita yang dioplos, sindikat pengoplos LPG 3 kg kembali terbongkar. Di Gianyar, Bali, polisi menyita ribuan gas LPG oplosan siap edar. Beroperasi sejak 4 bulan lalu, para pelaku meraup keuntungan ilegal lebih dari 3 miliar. Ratusan tabung gas LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg ini disita dari sebuah gudang di Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Di tempat inilah sindikat pengoplos LPG beroperasi, memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke LPG non-subsidi 12 kg dan 50 kg.
4 bulan beroperasi, pelaku meraup keuntungan 3 miliar lebih atau senilai 650 juta rupiah per bulan. Mereka melaksanakan kegiatan ini lebih kurang 4 bulan dengan penjualan sekitar 100 tabung LPG 12 kilo dan 30 kilo. Usai penggerebekan, Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka, mulai dari pemilik gudang, pengoplos, hingga sopir truk. Pelaku diancam pidana 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Selain merugikan negara, praktik pengoplosan LPG jelas membahayakan masyarakat lantaran proses pengisian tidak sesuai standar. Dari Gianyar, Bali, Indira Apri, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah efisiensi anggaran yang gencar dilakukan pemerintah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Pemkot Depok segera menghapus anggaran pembelian papan tulis interaktif senilai 30 miliar rupiah. Anggaran tersebut harus diganti untuk peningkatan sarana prasarana sekolah. Pemirsa, pengadaan 125 papan tulis interaktif untuk sekolah dasar dan 21 unit untuk SMP. Pengadaan papan tulis dianggarkan di APBD dengan total 31,4 miliar rupiah. Penghapusan anggaran tersebut alokasinya akan diubah untuk penyediaan ruang kelas dan pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru. Wali Kota Depok akan mengevaluasi serta akan menghilangkan anggaran tersebut jika dinilai kurang bermanfaat. Barat itu menghapus anggaran TIK sebesar 730 miliar jadi nol. Dan kemudian alokasinya dirubah menjadi alokasi penyediaan ruang kelas, pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru. Nah, saya harapkan pemerintah Kota Depok juga menghapus papan tulis interaktif itu diganti dengan peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarana. Pemirsa, untuk pertama kalinya tahun ini, para ojek online dan kurir online akan mendapatkan THR. Meski demikian, besarannya tidak full senilai 1 bulan pendapatan dan tentu ada syarat khusus yang harus dipenuhi para pengemudi. Apa saja syaratnya? Berikut informasinya untuk Anda. Perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Angin segar bagi ratusan ribu pengemudi online dan kurir online. Untuk pertama kalinya tahun ini mereka bisa mendapatkan THR bernama Bonus Hari Raya. Menteri Tenaga Kerja menyatakan formula bonus hari raya telah dibahas selama 4 bulan. Hingga akhirnya pemerintah dan aplikator sepakat besaran bonus uang tunai yang diterima pengemudi sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu tidak semua pengemudi online bisa mendapat bonus Hari Raya. Aplikator menetapkan 5 syarat. Di antaranya wajib menyelesaikan 250 perjalanan dalam sebulan, jam kerja online minimal 9 jam per hari, penyelesaian order harus tinggi, rating pengemudi juga harus baik, dan tidak melanggar kode etik pengemudi. Data Kemenaker, saat ini total ada 250.000 pengemudi dan kurir online aktif dan sekitar 1,5 juta pengemudi part-time. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.